Kapan disebut takdir? Nah, lihat. Nah, hubungan qada dengan qadar ini Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan. Qada dan qadar ini satu kesatuan yang utuh, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Karena hubungan qada dengan qadar tidak pernah bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang utuh dan sempurna, maka disebutlah namanya dengan takdir. Jadi disebut takdir. Jadi yang dikatakan takdir itu hubungan qada dengan qadar yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena dia adalah saling melengkapi, maka disebutlah suatu ungkapan namanya dengan takdir. Karena takdir itu tidak bisa dirubah Bapak Ibu, maka disebutlah namanya dengan sunnatullah. Disebut namanya dengan sunnatullah, ketetapan Allah. Nah, beginilah caranya kita untuk memahaminya. Makanya kalau kita tidak pandai menyikapi, memahami takdir sebagai bentuk sunnatullah, di situ kita hidup menjadi orang yang pesimis tadi. Tapi kalau pandai kita menyikapi takdir itu sebagai sunnatullah, disitulah hidup kita itu optimis dalam menjalankan ketetapan dan ketentuan Allah. Untuk lebih jelasnya, memahami qadar atau disebut namanya dengan takdir atau dikatakan namanya dengan qada, itu dua Bapak Ibu. Nah, dua cara menyikapi, memahami qada, qadar dan takdir atau sunnatullah. Nah, kita lihat. Memahaminya ini, pertama, pahamilah qada itu atau qadar itu atau takdir dan sunnatullah itu secara ilzam. Yang kedua, pahamilah qada qadar takdir itu secara bayan. Sekarang kita pahami dulu secara ilzam. Memahami qada atau takdir atau sunnatullah secara ilzam, itu maksudnya memahaminya dengan rasio atau logika. Rasio atau logika. Apa maksudnya memahami ilzam itu dengan cara rasio dan logika? Maksudnya, apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah, gunakanlah kecerdasan akal pikir kita. Jadi jangan hilangkan usaha, jangan hilangkan ikhtiar. Jangan kita tidak berbuat, tetap kita menjalankan usaha, ikhtiar, tetap kita menyempurnakan namanya usaha dan ikhtiar kita. Namun kembalikan kepada Allah setelah kita menyempurnakannya. Ini yang Allah maksud itu. Fa iza azamta fatawakal 'alallah. Itu maksudnya. Apabila kamu telah sempurnakan rasiomu, logikamu, akalmu, kemampuanmu, usaha dan ikhtiarmu, maka setelah itu kembalikan lagi kepada aku, kata Allah. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, bahwa hasbu, aku yang jamin. Jangan kita yang menentukannya, jangan kita yang menilainya. Biarkan Allah yang menentukan dan menilainya dari setiap apa yang telah kita sempurnakan usaha dan ikhtiar kita. Itu maksudnya dikembalikan lagi kepada Allah.
Kenapa? Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam hidup ini tidak memberi bekas Bapak Ibu. Kalau ada usaha dan ikhtiar kita yang memberi bekas kata kita, itu yang disebut namanya dengan syirik. Usaha kita tidak memberi bekas. Kalaulah usaha kita tidak memberi bekas, lalu mana yang dikata dengan usaha? Yang disebut usaha itu yang mana? Yang dikatakan usaha, yang disebut namanya dengan ikhtiar itu nyatanya sifat Allah pada diri hamba. Itu yang disebut namanya usaha dan ikhtiar. Nyatanya sifat Allah pada hamba. Sifat yang mana? Itulah sifat yang tuju pada diri Bapak Ibu. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Itulah yang dikatakan namanya usaha itu secara hakikat. Jadi usaha Allah, ikhtiar Allah lah yang memberi bekas. Usaha dan ikhtiar kita tidak memberi bekas. Contoh Bapak Ibu, ya. Kita lihatlah anak kita hari Senin dia akan ujian akhir sekolah. Dia telah berusaha sungguh-sungguh Bapak Ibu, belajarnya sungguh-sungguh, ya, luar biasa. Tidak ada waktu yang luang bagi dirinya untuk menghafal, untuk belajar. Namun, walaupun dia sungguh dalam berusaha dan belajar, namun lulus atau tidak lulusnya itu bukanlah usaha dan kemampuannya itu yang memberi bekas. Lulus atau tidak lulusnya itu Allah yang menentukan dan memberi bekas dari setiap apa yang dia lakukan. Maka setelah keluar nomornya, rupanya anak ini tak lulus. Itulah yang disebut namanya dengan qadar tadi. Itu yang disebut namanya dengan qadar. Ketetapan yang telah terjadi pada diri kita. Namun ketetapan yang terjadi pada diri kita ini juga sudah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab Luh yang disebut namanya qada. Jadi tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Makanya supaya kita tidak kecewa dari setiap perbuatan yang kita perbuat, kembalikan lagi hasil usaha dan ikhtiarmu itu kepada aku, kata Allah. Biarkan aku yang menilainya, biarkan aku yang menentukannya. Jadi kalaulah diserahkan kepada Allah Bapak Ibu, jangan ikut 10 nyawa mengurus apa yang telah Allah urus untuk awak. Yang payahnya kita selalu menjangka-jangka Tuhan dalam hidup. Itu tidak boleh dah. Ya, menjangka galang-galang Tuhan namanya. Awaklah serahkan usaha dan ikhtiar kita kepada Allah. Habis itu Tuhan perlu dijangka-jangka lah, dipatik-patik Tuhan tuh, ya Allah aku maunya gini ya Allah. Kalaulah Allah mengikuti maunya kita, berarti Bapak Ibu sudah menjadikan Allah itu taobanya sama seperti film kartun Doraemon namanya. Pingin itu jadinya, pingin itu jadi wujudnya. Jadi kita telah menjadikan Allah itu seperti Doraemon, film kartun Tuhan. Allah mesti mengikuti maunya kita. Allah mesti memperturutkan kehendak kita. Kalau Allah yang mesti mengikuti maunya kita, kehendaknya kita, tentu Bapak Ibu kita berpikir siapa banonya yang jadi Tuhan gini kok? Awak yang menjadi Tuhan atau Allah itu yang menjadi Tuhan? Kalau kita yang menjadi Tuhan, berarti Allah itu menjadi hamba kita. Kalau Allah yang menjadi Tuhan, maka kita kok menjadi hamba Allah. Kan tak mungkin pula kita akan menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi hamba. Kalaupun Bapak Ibu lihat niat kita tercapai, hajat kita sampai, lulus kita misalnya, sukses kita, jaya kita, itu bukan karena Allah mengikuti kehendak, dorongan, nafsu, hajat dan keinginan kita. Jangan nanti Bapak Ibu salah memahaminya. Hajatku terkabul, keinginan aku sampai, berarti Allah mengikuti keinginan dan kehendak aku. Masya Allah. Apa kata Allah? Nah, ini
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahumul khiyarah. Akulah Rabbmu yang menjadikan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku pula lah yang menentukan pilihan buat dirimu. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan akulah yang berlaku buat dirimu. Itu maksudnya, apapun yang terjadi pada diri kita, kita berdoa, lalu doa kita itu nampak jawabannya, nampak hasilnya, terkabul bahasanya. Bahasanya terkabul sesuai dengan keinginan hati. Itu bukan berarti Allah mengikuti kehendak dan maunya kita. Akan tetapi apa yang terjadi pada diri kita, kabulnya doa kita, sampainya tujuan dan hajat kita, itu memang sudah tertulis di dalam catatan kitab luh yang disebut qada itu. Cuma sebabnya itu ditutup Allah dengan doa. Ditutup Allah namanya dengan berzikir. Ditutup Allah namanya dengan wiritan. Ditutup Allah namanya dengan tawasul. Namun hakikatnya doa, wiritan, tawasul, amalia, semuanya itu adalah ditulis Allah sebagai asbab terkabulnya akan doa kita. Sampainya hajat dan keinginan kita. Itu sudah tertulis dalam kitab luh ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada perkara yang baru. Jadi dalam pandangan syariat, ini memahami ilzam ini, rencana di awak, keputusan di tangan Allah. Itu bahasa syariat tuh. Awak punya rencana, tapi keputusan di tangan Allah. Namun secara makna hakikatnya, rencana di tangan Allah, keputusan tetap juga di tangan Allah. Itu mesti dipahami. Bapak Ibu mana punya rencana, mana punya hajat dan kehendak. Rencana hajat dan kehendak kita itu sebenarnya nyatanya rencana hajat dan kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidak ada manusia itu berkehendak melainkan kehendaknya. Yang terbit di dalam hatinya yang disebut niat, itu nyata dan zahirnya kehendak aku pada dirimu, kata Allah. Kita ini di hadapan Allah la haula wala quwata illa billah. Itu yang mesti dipahami. Makanya secara ilzam, secara rasio dan logika kata Ustaz, tetap kita berusaha dan berikhtiar. Namun setelah berusaha dan berikhtiar itu, kembalikan lagi kepada Allah. Biarkan Allah yang menentukan hasil dari usaha dan ikhtiar kita itu. Ini memahami secara ilzam, rasio dan logika. Yang kedua, memahami qada, qadar atau takdir secara bayan. Memahami secara bayan itu memahaminya berdasarkan penjelasan Al-Quran. Ini berdasarkan Al-Quran atau hadis. Apa maksudnya memahami takdir itu dengan bayan secara Al-Quran? Al-Quran menjelaskan kepada kita, ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Manusia, Bapak Ibu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada dirinya untuk esok harinya. Jangankan esok hari Bapak Ibu, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, kita tidak akan pernah tahu peristiwa apa yang terjadi pada diri kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Makanya Allah bilang apa tadi? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha.
Tidak ada peristiwa yang terjadi pada alam, pada diri kita. Kita selamat atau tidak, kita sampai atau tidaknya di rumah nanti malam ini, kok le sempat juga nyawa sahur beko atau tidak, semuanya sudah tertulis dalam catatan kitab lu. Ini yang menjelaskan bayan Al-Quran, yang menjelaskan. Makanya Allah bilang, nah, apa kata Allah? Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu illa madajiihim. Tahu Bapak Ibu artinya tuh? Jikalaulah kamu hari ini, malam ini, saat dan detik ini, kamu masih duduk-duduk santai di rumahmu, ya, berbicara, bercengkrama dengan anak, dengan suami, dengan istrimu. Namun apabila Allah telah menuliskan takdir kita itu mati terbunuh di suatu tempat, pasti kita malam ini juga, hari ini juga, saat ini juga, keluar juga kita akan menuju tempat matinya terbunuhnya kita. Maksudnya apa? Kita berada saat ini di rumah, ngomong dengan istri, dengan suami, dengan anak dan menantu. Pada saat itu, ya, lampu pun mati Bapak Ibu. Ketika lampu mati, nyamuk pun banyak datang ke rumah, berterbangan, berbunyi-bunyi. Kece udah, ke bini, belilah baikon, banyaknya nyamuk ya, ayolah, dibalilah oleh bininya, baikon keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah, sampai di pinggir jalan, ditundo, diotok, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal saat itu dia masih berada di rumah. Namun karena dirinya telah ditakdirkan Allah mati terbunuh di jalan, disambar mobil, ada saja yang membawa kaki dan langkahnya untuk keluar rumah menuju tempat takdirnya mati ditabrak mobil itu. Oh, padamnya lampu, banyaknya nyamuk, kalamnya suaminya, itu sebab saja untuk menzahirkan cerita yang telah tertulis di dalam catatan kitab Lut. Ini yang dimaksudkan Nabi, likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu itu pasti ditutup dengan sebab. Namun orang yang bermakrifat kepada Allah, jangan Bapak Ibu bertuhan kepada sebab, bertuhanlah kepada Allah yang menetapkan sebab tadi. Bertuhanlah kepada Allah yang membuat peristiwa dan kejadian. Karena peristiwa, sebab dan kejadian itu hanyalah jalan cerita untuk menyempurnakan peristiwa kodok yang akan kita lalui di alam dunia ini. Paham Bapak Ibu maksudnya tuh? Kalau kita di sini memang udah ditulis Allah matinya mati tabrak, ditabrak mobil kita sini, maka kita melaluinya mati tabrak itu di alam dunia. Padahal kita pada saat itu berada di rumah. Namun di dalam takdir jam sekian, jam 10 atau jam 11 kamu meninggal. Suami tidak tahu tuh, tidak ada tanda-tandanya dah. Anak menantu tidak tahu dah, tidak ada tanda-tandanya. Pada saat itulah terjadi peristiwa sebab tadi. Ditutup Allah dengan peristiwa sebab takdir kita ini. Mati lampu, datang nyamuk, disuruh pula oleh abang dan suami awak beli baygon. Sampai di situ ditabrak oleh mobil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang disebut namanya memahami takdir itu secara bayan, secara Al-Quran. Jadi tidak ada peristiwa yang kebetulan. Tidak ada peristiwa yang baru, nggak ada Bapak Ibu. Ya, semuanya peristiwa yang sempurna. Namun di mana banyaknya manusia salah dalam menyikapi takdir Bapak Ibu. Lihat salahnya kita dalam menyikapi takdir.
ketika dia memahaminya secara ilzam. Nah, sini banyak salahnya, secara logika dan rasio. Tidak seimbang dia dengan memahaminya itu secara bayan tadi. Nah, kita lihat secara rasio, secara logika. Ya, Ustadz mau bertanya sama Daniel. Nah, Daniel masukkan lamaran ke sebuah perusahaan. Ya. Nah, anggaplah perusahaannya tadi itu perusahaan A dengan B. Masukkan lamaran. Ini secara rasio, logika atau ilzam, rupanya Daniel dapat Lailatul Qadar. Diterima lamaran kedua-duanya pada perusahaan A dan B. Ketika dah keluar lamaran Daniel pada A dan B dianggap lulus, maka di situ pun sudah dikatakan gajinya. Di perusahaan A ini gajinya 5 juta per bulan. Perusahaan B gajinya 10 juta per bulan. Secara ilzam, secara logika dan rasio, Daniel pilih yang mana? Dari perusahaan yang A atau B? Yang mana? Yang B. Kenapa yang B yang dipilih? Kenapa tak A? Karena gajinya besar. Kalau A, gajinya kecil sedikit. Itu secara logika tuh. Secara rasio dan logika pasti kita mencari yang terbaik. Ya, mencari yang terbaik, memilih yang rancak, memilih yang lama, yang ketujuhnya Jawa. Ke-70 orang tuh di 10. Ini dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, pandai memilih yang terbaik. Nah, checklist tuh. Namun dalam urusan akhirat, orang tak pandai memilih yang terbaik. Nah, lihat dalam urusan akhirat. Allah katakan, siapa yang ingin masuk surga, itu ada jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, itu juga ada jalannya. Lihat ini. Surga dan neraka, kedua-duanya ini ada jalannya. Ya kan? Namun orang yang sumbang cara berpikirnya, yang salah cara berpikirnya, dipilihnya jalan ke neraka, dibilangnya takdir. Itu yang salah dalam berpikir, sumbang dalam berpikir. Mestinya dia berpikir itu mesti seimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Di mana letaknya mestinya seimbang cara berpikirnya? Kalau urusan dunia, mesti pandai dia memilih yang terbaik. Pandai memilih yang banyak tadi. Pandai memilih yang rancak. Pandai memilih yang lama, yang kami itu, yang membuat hatinya senang. Kalau kita pandai memilih yang terbaik dalam urusan dunia, mestinya dalam urusan akhirat juga kita pandai memilih yang terbaik, yang membuat kita nyaman dan senang. Pilihlah jalan ke surga, bilanglah itu takdir. Kenapa kita hanya sanggup dan mampu memilih yang terbaik dalam urusan dunia saja, tapi kenapa kita tidak mampu memilih yang terbaik dalam urusan akhirat? Makanya cara berpikir yang benar, dalam urusan dunia pandai yang terbaik, dalam urusan akhirat juga pandai pula yang terbaik memilihnya. Bilanglah itu takdir. Artinya apa? Bahwa kita ini hidup, ini itikad hati. Kita ini hidup di alam dunia ini 70 tahun, 80 tahun ditakdirkan Allah selalu baik. Itulah mesti pandangan kita. Jangan kita keliru. Walaupun kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Apakah kita ini surga atau neraka, kita kan tidak pernah tahu. Tapi jangan kita pesimis, kata Nabi. I'malu fakulu muyassar. Tetap kamu optimis. Tetap beramal, tetap beribadah. Yang disuruh Tuhan, kakoklah tuh kerajokan tuh. Yang dilarang Tuhan jangan diawai. Jangan dikerajokan.
Inilah kita mesti bersifat sami'na wa ata'na, menjadi orang yang patuh dan penurut. Sebab apa yang kita perbuat secara zahirnya itu sebenarnya menjelaskan hakikat yang sesungguhnya. Fa kullu muyassar itu sebenarnya mempermudah dan mempercepat kita untuk sampai kepada takdir kita. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul. Amman kana li ahli sa'adah fayusaru li ahli sa'adah. Apabila kita telah ditakdirkan Allah tempat kita sebagai orang-orang ahli surga, maka di dunia ini Allah akan takdirkan pula untuk melakukan amalan-amalan ahli surga untuk sampainya kita kepada takdir yang telah dituliskan. Wa amman kana li ahli saqawa fayusaru li ahli saqawa. Siapa yang ditakdirkan Allah tempatnya di neraka, maka di dunia ini juga dia akan melakukan amal-amal ahli neraka. Amal-amal ahli neraka yang dia perbuat di dunia ini itu akan mempercepat sampainya nanti kepada takdirnya neraka. Inilah yang katakan yang zahir menunjukkan yang batin. Maka gunakanlah cara berpikir yang benar dan baik. Jangan kita sungsang dalam berpikirnya. Dalam urusan dunia pandai memilih yang banyak, tapi dalam urusan akhirat tak pandai memilih yang terbaik. Itu yang salah Bapak Ibu. Jadi kita memahami takdir tadi itu berdasarkan dorongan hawa nafsu. Tidak berdasarkan namanya bayan dan ilzam secara sempurna dan baik itu Bapak Ibu.